Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita menyampaikan titik beratnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bunda, menjadi guru bagi keluarga adalah menanamkan adab. Lebih-lebih ini jika sekolah juga, lembaga pendidikan, pondok pesantren juga perhatian hal ini. Hari Senin lalu saya diundang di salah satu lembaga pendidikan di luar kota, minta workshop pendidikan. Hari kita sampaikan tentang pendidikan adab dan karakter ya, dari pagi sampai sore hampir 4:30 gitu. Dan pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau kita terapkan di sekolah tapi di rumah tidak? Sebagian sudah mulai ada kesadaran di lembaga pendidikan, dan seakan pertanyaan itu menunjukkan kalau di rumah enggak. Apakah mungkin ini sebagian yang terjadi di rumah-rumah kita yang sudah ngaji? Bagaimana kalau yang belum ngaji? Pernah suatu saat saya ke tempat seseorang bertamu, didapati anaknya minta sesuatu dan tidak dituruti, langsung nendang ya, rumahnya ditendang, menggunakan bukan tembok ya, tapi GRC gitu, sampai pecah gitu. Bagaimana perlakuan seperti itu dengan orang tua gitu? Kalau rumah-rumah itu berharap sekolah yang akan mensolehkan anak, kemudian sekolah juga berharap ya sudah disiapkan oleh orang tua di rumah, terus nanti siapa ini? Ya. Maka ini menjadi dua-duanya yang sangat diperlukan, sebagaimana pernah kita bahas ketika Muhammad Al-Fatih menjadi panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Itu adalah ada peran ayah bundanya, ada peran gurunya. Dan hari ini kita akan sedikit beralih, mirip dengan kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Artinya pembahasan kita adalah menyiapkan generasi pejuang. Rumah-rumah kita ini tidak hanya sekedar menyiapkan anak-anak soleh, itu aja sudah masya Allah kalau jadi anak soleh. Nah, kita akan jauh melampaui itu, menyiapkan generasi pejuang. Yang hari ini kalau ada anak yang soleh di rumah itu sudah alhamdulillah luar biasa. Tapi kita berharap ngaji seperti ini, kita akan menyiapkan nanti anak-anak kita itu akan berjuang di bidang apa, di mana, berperan apa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dicermati sepanjang sejarah perjuangan Islam di Indonesia, para pejuang tokoh Islam di Indonesia melakukan strategi peradaban dalam menyebarkan, dalam menanamkan Islam di wilayah Indonesia ini. Ada satu buku
menarik ya. Terjemahannya itu misteri masa kelam Islam dan kemenangan perang salib. Refleksi 50 tahun gerakan dakwah para ulama untuk membangkitkan umat dan merebut Palestina. Ya. Diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari LC. Ini selain ada Ustadz yang konsen di Sirah ya, salah satunya adalah Ustadz Asep Sobari gitu ya. Nah, saya pernah belajar dengan beliau melalui Zoom saat itu memang. Artinya kebangkitan umat ini ya harus dimulai dari banyak hal. Saat itu peran ibu-ibu juga disebutkan saat saya ikut kajian ya, untuk kemenangan Muhammad ya, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Peran ayah, peran ibu, dan beliau saya menyampaikan kalau sekarang ini untuk membuat dakwah ini, misalnya lembaga pendidikan, rumah sakit atau apapun ini, lembaga tersebut masih buat proposal ini masih jauh dari kemenangan, masih jauh dari kebangkitan umat Islam. Harusnya bagaimana? Harusnya orang-orang itu sudah sadar, Ustaz ada proyek apa? Libatkan kami dong. Ustaz sedang bikin apa? Bikin pondok, sedang bikin apa? Klinik gratis misalnya. Libatkan kami dong. Ini ciri kebangkitan. Karena saat itu dulu para ibu-ibunya juga taklim, para ayah semuanya peduli yang saya ikut saat itu untuk kebangkitan ini. Nah, buku ini menarik dari sudut pandang proses kebangkitan sebuah peradaban. Ya ini kan agak hari ini tuh kayak semacam terpuruk. Lah bagaimana biar bangkit? Dulu kita belajar tentang bagaimana supaya bangkitnya setara dengan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, sekarang ada sedikit juga. Ini diceritakan kaum muslimin mampu bangkit dari keterpurukan sekitar 50 tahun ya, jadi terpuruk kemudian mulai melakukan perubahan-perubahan 50 tahun kemudian baru terjadi kemenangan. Kalau kita nggak bergerak, kapan lagi? Mulai bergerak saja itu butuh, untuk menuju satu kemenangan itu butuh 50 tahun gitu. Ya. Titik balik perang salib terjadi dengan kejatuhan Edessa di tangan Muslim tahun 1144 di bawah komandan Imam Ad-Din Zangki, ayah Nuruddin Zangki. 2 tahun setelah itu Zangki wafat. Nah, ini luar biasanya namanya misi keluarga, yang insya Allah Ahad besok kita akan bahas di Family Harmony, tapi yang sudah daftar aja. Ya, khusus suami istri itu insya Allah ini diteruskan oleh anaknya Nuruddin Zangki ini. 2 tahun wafat, kemudian Nuruddin Zangki meneruskan perjuangan ayahnya, memimpin perjuangan melawan pasukan salib. Nuruddin meraih kemenangan melawan pasukan salib ya 1154 kalau tadi 4 ya 1954. Ia sukses menyatukan Syria di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nuruddin digambarkan sebagai sosok yang sangat religius di sini. Ya, pahlawan jihad, model penguasa Ahlussunnah wal Jamaah Sunni. Ya, nah, setelah meninggalnya Nuruddin Az-Zangki tahun 1174, tadi 54 jadi 20 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi, keponakan Nuruddin, memegang kendali kepemimpinan muslim dalam melawan pasukan salib. Ia kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil membebaskan Yerusalem pada tahun 1187. Terus bergerak terus, dari ayahnya, dari anaknya, dari keponakannya, segitu. Dan kami di keluarga kami sudah musyawarah, kami rapat, bahkan rapat keluarga itu kadang kami ada notulennya. Ya, mau kemana keluarga ini?
misalnya Abi itu merencanakan begini, nanti kakak yang begini, ya. Nanti yang ini begini, Fatih nanti begini, Umi begini, itu sudah dibagi-bagi tapi menuju satu tujuan. Dan kami sudah ngobrol bagaimana nanti mencarikan jodoh untuk anak kami, sama-sama untuk berjuang seperti ini, itu sudah diobrolin. Karena ini kita harus bangkit. Ini dimulai dari keluarga kita. Tahun 1095 perang salib dimulai, yang tadi sampai akhir menang 1100 dan sebagainya itu ya. Meskipun memiliki negara dan pemimpin atau khalifah saat itu masih umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Sekitar 88 tahun kemudian tampillah pahlawan Islam terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. 88 itu kan dimulai dari ya Zangki, Nuruddin Zangki, akhirnya sampai seperti itu, yang berhasil membebaskan kembali Al-Aqsa dari kekuasaan pasukan salib. Nah, ini kalimat ini mirip yang disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Asep Subhari saat saya ikut kajian beliau itu. Bahwa Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah pemain tunggal. Itu bahasa beliau itu hanya di zoom oleh sejarah bahwa pahlawannya lah Salahuddin Al-Ayyubi, bukan tunggal dia satu-satunya, bukan tunggal Muhammad Al-Fatih juga misalnya gitu ya, bukan. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah pemain tunggal yang turun dari langit, tetapi adalah produk sebuah generasi baru yang telah dipersiapkan oleh orang tua hebat, oleh para ulama hebat. Ini kita sebagai orang tua akan berperan seperti itu. Kalau saya di sisi lembaga pendidikan, terus terang awalnya saya sempat menyampaikan ke istri saya, Abi mau fokus ke rumah tangga sama parenting lah, sekolah tak tinggal ya dulu sebelum saya buat sekolah akil balik. Nggak mungkin Thomas, ini satu paket. Ketika orang-orang rumah-rumah kita itu nanti sekolahnya di mana Ustadz? Ini satu paket ya. Karena saat itu saya harus mecah gitu kan istilahnya. Tanya-tanya iya, butuh lembaga pendidikan yang bareng-bareng mengasuh mendidik anak-anak kita. Nyatanya sebagian juga ada keterbatasan, tapi di rumah-rumah juga dipersiapkan di awal-awalnya. Menurut Dr. Majid Irsan Al-Gilani, penulis buku ini, dalam melakukan upaya perubahan umat yang mendasar, ulama Al-Ghazali lebih memfokuskan pada upaya mengatasi masalah kondisi umat yang layak. Kenapa sih dulu kalah? Kenapa kalah? Di sini Al-Ghazali mencoba mencari faktor kelemahan umat dan berusaha mengatasinya. Nggak usahlah, pasukan musuh ini kuat begini, bukan itunya. Bukan itu, nggak usah fokus ke sananya. Fokus kenapa bisa kalah, kenapa kita lemah. Menurut Al-Ghazali, masalah yang paling besar adalah rusaknya pemikiran dan diri kaum muslimin yang berkaitan dengan akidah dan kemasyarakatan. Ini sejalan dengan dakwah kita, dakwah salafiyah ini sejalan. Akidah dulu. Mungkin sebagian orang-orang atau harokah atau pergerakan lain menuduh kita kayaknya nggak peduli dengan ini, mereka keliru. Kan ulama-ulama dulu dan Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan akidah. Al-Ghazali tidak menolak perubahan pada aspek politik dan militer, tetapi yang dia tekankan adalah perubahan yang lebih mendasar, yaitu perubahan pemikiran, akhlaknya, perubahan diri manusia itu sendiri. Maka untuk menuju satu kebangkitan generasi Islam yang nanti akan masuk ke fase kelima, atau yang akan membantu pasukan yang menaklukkan Roma dan sebagainya, itu harus dimulai dari diri kita sendiri, ayah bunda. Ayah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu wahai ayah. Kita semua
dan keluarga kita dari api neraka. Didik mulai dari diri kita, keluarga kita, keluarga tetangga kita mulai terus bareng-bareng. Di sini alhamdulillah ada kajian seperti ini rutin, dan di rumah-rumah kami insya Allah masih berjalan kajian family harmoni. Insya Allah setelah anak saya pulang, mudah-mudahan tahun depan diizinkan pulang selesai pengabdian, kita akan mulai lebih intensif lagi. Ada sesuatu apalagi yang sudah kita siapkan, ada untuk perjuangan untuk kebangkitan umat Islam ini. Dalam bukunya Al-Gilani mengutip Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah yang menggambarkan parahnya kondisi umat Islam saat itu. Umat dicekam penyakit asobiyah, ya, bergolong-golongan yang parah, kerusakan pemikiran dan gaya hidup mewah pada kalangan elit. Saat terjadi kelaparan dan sebagainya, orang elitnya itu nggak peduli. Aku sibuklah dengan merpatiku, bahasanya sampai seperti itu di kitabnya, di bukunya itu. Mau ada sedang kelaparan apa, saya ini merpatiku hilang ini 3 hari saya belum lihat nih, nggak peduli. Melalui kitab-kitab yang ditulisnya setelah merenungkan kondisi umat secara mendalam, Imam Al-Ghazali sampai pada kesimpulan bahwa yang harus dibenahi pertama dari umat adalah masalah keilmuan dan keulamaan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya masalah ilmu dan akhlak. Beliau ada menulis kitab Al-Ilmi, sangat menekankan pentingnya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar adalah kitab terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang paling penting, karena misi itulah maka Allah mengutus para nabi. Dimulai dari apa? Dari ilmu. Ini salah, ini keliru, sebaiknya begini cara ibadahnya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dakwah seperti ini, entah ceramah dan sebagainya, secara langsung dan sebagainya. Kalau kesalahan didiamkan, wah ini hari ini mungkin sudah mending nyari aman dan sebagainya, karena tekanan dan sebagainya. Jika aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar hilang, maka syiar kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa. Begitu juga umat secara keseluruhan. Dan itu dimulai dari rumah. Jika di rumah ada kemungkaran dan dibiarkan, kita akan berharap di mana kelurahan kita, di RT kita, kelurahan kita, kecamatan kita akan baik-baik saja. Dimulai diupayakan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana suami menasihati istrinya, anak-anaknya, istri mengingatkan anak-anaknya juga sedikit-sedikit pelan-pelan dengan bahasa yang santun menasihati suaminya mana keliru. Kalau di rumah-rumah sudah tidak ada saling menasihati, ini ada yang keliru dalam rumah-rumah kita. Amar ma'ruf nahi mungkar jangan dibayangkan jauh-jauh, mulai dari rumah saja antara suami istri. Tapi harus memahami kondisi bagaimana suami menasihati istrinya, momen bagaimana, situasi bagaimana, istri pun demikian. Kapan dengan anak, termasuk anak laki-laki harus dinasihati, jangan sampai saat ngantuk, jangan sampai saat lapar. Dan lihat, dan itu butuh ilmu tentang parenting, ilmu otak dan sebagainya. Bagaimana kalau kita biarkan rumah-rumah kita, ya akhirnya ada kemaksiatan di rumah, gimana akan ada keberkahan? Barusan sebelum saya kesini dan saya akhirnya minta maaf karena sini saya mau menuju kajian,
Kalau sedang mau menyelesaikan unek-uneknya silahkan dilanjutkan, tapi mungkin sudah tidak saya buka lagi HP-nya karena saya menuju kajian. Menceritakan bagaimana yang tadinya mendapatkan warisan miliaran, sudah cerita, sudah hutang sekian juta dan sebagainya untuk ini lah kemana? Sampai Allah cabut keberkahan karena ada kemungkaran, karena ada yang tidak sholat di rumah, karena ada macam-macam yang tadi diceritakan. Akhirnya ada riba dan sebagainya. Sampai padahal kemarin itu miliarder. Saya harus bagaimana ini Ustaz, saya harus bagaimana gitu. Jika rumah-rumah kita terjadi kemungkaran dan ayah membiarkan itu, ayah, sekali lagi ini nasihat untuk diri saya sendiri sebagai ayah, sebagai suami, dan untuk para ayah yang lain. Kalau kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang ini, tidak hanya tentang sholat kita, tidak hanya tentang puasa kita, tapi tentang keluarga kita, dan ini berat ayah. Hadirlah di majelis ilmu, ajari, didik istri kita, anak-anak kita. Pastikan tidak ada kemungkaran di rumah-rumah kita. Dan ibu dengan kelemah lembutannya, bagaimana juga agar anak-anak mau bisa menerima nasihat-nasihat. Dan kita tidak bermaksiat pada Allah SWT di rumah-rumah kita agar diberkahi. Al-Ghazali seperti berpesan kepada umat ketika itu bahwa problema umat Islam saat itu tidak begitu saja bisa diselesaikan dari faktor-faktor permukaan saja seperti masalah politik atau ekonomi. Yang ini yang seakan-akan pun sekarang terjadi di umat Islam Indonesia. Faktor permukaan seperti itu seakan-akan diselesaikan dengan cara ini. Tapi masalah umat perlu diselesaikan dari masalahnya yang sangat mendasar. Tentu tahap kebangkitan dan pembenahan jiwa ini tidak dapat dilakukan tanpa melalui pemahaman keilmuan yang benar. Ilmu adalah asas dari pemahaman dan keimanan. Ilmu yang benar akan menuntun kepada keimanan yang benar dan juga amal yang benar. Ilmu yang salah akan menuntun pada pemahaman yang salah dan amal yang salah pula. Sehingga ini menjadi satu semangat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, al ilmu qaul wal amal, ilmu ngaji, namun lanjutkan dengan apa? Action, amalkan. Mulai dari diri kita, mulai dengan pasangan kita, mulai dengan anak-anak kita, mulai dengan keluarga-keluarga kita, kemudian kita bergerak menuju tetangga kita dan seterusnya, dan orang-orang yang mau menerima dakwah kita. Sekali lagi diniatkan, jika kita udah ngaji, sekecil apapun diupayakan untuk diamalkan. Maka saat kemarin saya menyelenggarakan workshop pendidikan adab dan karakter di sekolah itu, langsung mereka, karena workshop jadi mereka langsung tak bikin buat tugas, kita tungguin terus presentasi, terus nanti harus komunikasi supaya ini berjalan diamalkan. Kalau enggak, akhirnya selesai keluar dari ruangan saat itu di hotel kemarin itu, ya hilanglah gitu. Nah ini pun kalau ngaji seperti ini Bu, karena ini lebih ikhlas, lebih bisa jadi ya. Kalau di kelas itu kadang-kadang kan ngejar nilai gitu misalnya gitu. Ini kan nggak ada ujiannya, lebih ikhlas sehingga ini lebih nyentuh dan akhirnya mudah-mudahan ada semangat pelan sedikit mana yang bisa diamalkan dari setiap pertemuan. Dari setiap pertemuan kajian yang ada diamalkan. Dari Ustadz Hendra, dari Ustadz Saifuddin Zuhri dan seterusnya ya diamalkan.
dari Ustaz Ani dan semuanya, ngajinya semuanya diamalkan untuk diri kita, keluarga kita. Inilah sebenarnya suatu strategi kebudayaan atau strategi peradaban dalam membangun satu generasi baru yang tangguh. Bangkitnya kaum muslimin dari keterpurukan ketika perang salib bukan kebangkitan seorang saja, Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi kebangkitan satu generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini para bunda ini, para ayah ini yang punya anak-anak bangkit semuanya. Walaupun nanti mungkin tetap namanya Pak RT ya ada aja memang, Panglima ya ada, tapi itu yang lain-lain itu ya setara gitu secara kesolehan gitu ya. Masih ingat kan ketika Muhammad Al-Fatih ketika mau memimpin siapa yang untuk memimpin atau ngimami sholat Jumat setelah penaklukan Konstantinopel, siapa yang setelah balik tidak pernah bolong sholat berjamaah? Ya masih ya berdiri, kalau yang sudah pernah bolong duduk. Wah, pada berdiri semua, itu kewajiban. Siapa yang setelah balik tidak pernah berhenti sholat rawatib, akhirnya ada yang mungkin pernah bolong, akhirnya masih banyak yang berdiri. Siapa yang setelah balik tidak pernah bolong sholat malam terus, akhirnya mungkin ada yang duduk lagi, tapi masih banyak yang berdiri terus sampai akhirnya siapa? Akhirnya Imam Al-Fatih. Artinya pasukannya pun memang orang-orang soleh. Ya memang awalnya dari adab itu disolehkan dulu, kemudian nanti harus ditanamkan berjuang, berperan, bukan hanya penonton yang bertepuk tangan terus malah komen-komen yang nggak jelas, yang nggak tahu, nggak tabayun, kemudian oh ini yo ini yo ini yo ini itu. Allahul musta'an. Ada orang yang sedang berjuang dikomenin, ya digembosin dan sebagainya misalnya, atau tidak mendukung atau bagaimana misalnya. Ini kita harus berpikir jauh ya, kita perbaiki diri kita, keluarga kita, dan sampaikan kita harus jadi para pejuang. Perubahan apa? Perubahan apa? Yang mulai dari mana? Rasulullah SAW menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, qalb, jantung. Dan kemarin-kemarin saya sempat berpikiran membersihkan hati untuk mendidik buah hati, itu yang akan masuk ke tazkiyatun nufusnya gitu. Tapi ini saya timbang, akhirnya saya masukkan ini karena ini sebagai pengantarnya gitu ya, karena itu nanti juga akan mudah untuk bisa beramal soleh ketika dapat ilmu karena hatinya udah siap dan sebagainya. Menghadapi anak-anak yang bagaimana juga hatinya sudah oke, menghadapi suami yang bagaimana, suami menghadapi istri yang bagaimana, insya Allah lebih kondusif karena memang ada kesiapan hati. Dan memang dalam beberapa ayat ya, sedikit bocoran ya, dalam beberapa ayat salah satunya lah kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Di sini wa yuzakkikum, yang mensucikanmu, melakukan tazkiyatun nafas, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan Allah dan yang mengajarkan kamu kitab dan hikmah. Tapi didahului dengan wa yuzakkikum, tazkiyatun nafas dulu, membersihkan hati dulu, keikhlasan dulu, niat dulu dan sebagainya, dibenahi benar-benar ya, sabar. Kalau nggak sabar itu nggak berangkat sini loh, sedikit ada apa aja nggak berangkat. Kalau nggak sabar atas ketaatan ini nggak berat loh ke Mas Wiku itu. Ini butuh kesabaran, butuh rasa bersyukur, alhamdulillah diberikan kesempatan kemudahan untuk datang.
diberikan ya bersyukur, bisa sholat malam, bersyukur itu juga memang diberikan, butuh tazkiyatun nafas. Era kejayaan dan kekuatan sepanjang sejarah Islam tercipta ketika terjadi kombinasi dua unsur, yaitu unsur keikhlasan dalam niat dan kemauan serta unsur ketepatan dalam pemikiran dan perbuatan. Dan keikhlasan ini dahsyat sekali efeknya. Dari beberapa kajian ini, dari pikiran gede mana, 88% itu di sisi hati, 12% di otak. Kemarin saya lihat kajian video, ada kekuatan hati itu 5.000 kali kekuatan dari pikiran. Maka membahas tentang tazkiyatun nufus dan sebagainya itu sangat urgent. Contoh dalam sejarah yang menjadi sangat fenomenal adalah perang Badar. Perang Badar itu yang kemarin alhamdulillah Allah sampaikan saya di Badar, sampai di sini Jabal malaikat yang menolongin. Dari sisi logika, jumlah kaum muslimin 300-an, jumlah pasukan pak musuh itu 1000-an dengan lengkap, nggak mungkin menang kan? Tapi karena keikhlasan itulah Allah memberikan pertolongan. Kalau kita dalam setiap aktivitas, perbuatan, ucapan itu didorong karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, ingin melihat wajahnya di akhir nanti di surga, dorongannya murni, ini insya Allah pertolongan keajaiban akan didapatkan. Kenapa kadang enggak? Karena mungkin merasa sudah ikhlas, karena memang butuh ilmu ikhlas itu luar biasa. Butuh bahas ikhlas saja itu mungkin saya bisa setahunan itu sebenarnya kalau mau diturutin itu, tapi kan mungkin nanti jenuh, gimana ya, harus dikombinasikan ya. Salah satunya contoh dalam rumah tangga, Ustaz, saya udah 20 tahun ini mengabdi, mentaati suami, merawat mertua, tapi kok nggak ada perubahan dari suami, timbal baliknya untuk berbuat baik dengan saya udah lelah lah Ustaz, saya pisah saja. Kalimat ini seakan manusiawi, tapi sesungguhnya itu kalau ditelisik ya tidak ikhlas. Dia melakukan sesuatu itu agar mendapatkan balasan dari pasangannya, bukan. Kita melakukan sesuatu karena mencari ridho Allah, entah pasangan membalas apa tidak, itu tidak menjadi perhatian sebenarnya. Maka bab ikhlas itu ya harus benar-benar dibahas. Saya husnudon ini karena udah kajian lama ya, ada kajian akidah mesti nyerempet ke sana, ada kitab ya, misalnya innamal a'malu binniyat sudah dibahas-bahas itu ya. Jadi bab ikhlas itu ya panjang lah, beberapa bulan lah ya, nggak setahun, itu beberapa bulan itu. Semua ini membutuhkan kerja yang berkualitas, kerja keras, kesabaran, ketekunan, kerjasama, berbagai potensi umat dan waktu yang panjang. Karena itu di samping berbicara tentang bagaimana membangun masa depan Indonesia yang ideal, yang penting dilakukan adalah bagaimana membenahi kondisi internal umat Islam dan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwahnya agar menjadi sosok-sosok lembaga yang bisa diteladani oleh umat manusia. Jadi dalam rangka membangun satu peradaban Islam
tugas kita umat Islam ini bukan hanya menunggu datangnya pemimpin yang akan mengangkat kita dari keterpurukan. Umat Islam dituntut untuk bekerja keras dalam upaya mewujudkan, membangun satu generasi baru yang akan melahirkan pemimpin sekualitas Salahuddin Al-Ayyubi. Kita punya kewajiban untuk diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Kita tidak hanya nunggu. Dan ini tidak mungkin terwujud kecuali jika umat Islam Indonesia ini terutama ada lembaga dakwah, keluarga, pendidikan ini harus sangat serius untuk membenahi konsep ilmu dan para ulama atau cendekiaannya. Dari sinilah diharapkan lahir satu generasi baru yang tangguh, khair ummah, berilmu tinggi dan berakhlak mulia, yang mampu membuat sejarah baru yang gemilang. Kalau ada kajian itu semangat, sudah masya Allah. Kalau konser lebih banyak, ya ini masih panjang nih PR-nya ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan adab dalam keluarga adalah dasar kebangkitan diri dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan peradaban Islam. Proses ini sepatutnya dimulai dari pendidikan orang tua agar memahami masalah adab dan mampu menanamkan adab pada diri dan keluarganya. Sebelum anaknya dididik, orang tualah yang wajib mencari ilmu tentang adab itu. Semoga kita nanti tidak menyesal di akhirat akibat anak-anak menuntut pertanggungjawaban orang tua karena selama di dunia tidak dididik menjadi manusia yang beradab. Ini ayah bunda. Nanti ada pertanggungjawaban yang berat kalau kita tidak mendidik anak-anak kita adab. Jangan serta-merta langsung serahkan ke lembaga pendidikan. Dunia pendidikan hari ini secara umum ya sudah alhamdulillah ada namanya sekolah Islam gitu ya. Tapi dominasinya ya yang umum dan sebagainya gitu ya. Maka sangat diperlukan peran orang tua sebagai guru utama bagi anak-anaknya. Orang tua harus memiliki ilmu dan kemampuan untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Sebab itulah kewajiban yang utama khususnya adalah bagaimana menyiapkan anak-anaknya menjadi pejuang yang akan melanjutkan perjuangan Nabi dan para ulama pewaris Nabi dalam menegakkan kalimat tauhid dan mewujudkan rahmatan lil alamin dengan keteladanan akhlak mulia. Nek ngaji akhlake kudu tambah apik, kudu murah senyum, ya saling tegur sapa dan sebagainya bersama keluarga lebih-lebih. Dengan kata lain, tugas orang tua yang utama adalah bagaimana menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Keberadaan umat Islam sebagai umat terbaik khairu ummah dikaitkan dengan sifat yang melekat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya predikat sebagai khairu ummah itu otomatis hilang
jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan dengan baik, kita udah belum nyampe derajat khairu ummah kalau kita masih sering mendiamkan kemungkaran. Dan ini adalah salah satu kewajiban penting yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim secara umum. Kaum muslim wajib mendukung tegaknya kebaikan dan melawan kemungkaran. Tugas ini wajib dilakukan oleh seluruh kaum muslimin sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isra putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isra putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Kalau ada kemungkaran kita biarkan, dilaknat ini. Gimana mau ada pertolongan ini? Hadis kalau tadi Al-Maidah ya, dari Al-Maidah. Sekarang ada satu hadis, Innallaha ta'ala la yu'adzabul amah bi'amalil khassah hatta yara al-munkar baina dhahranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiru fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahul amah Adzaballahul amata wal khassah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengazab umumnya manusia hanya karena perbuatan khusus bagi mereka, sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah mereka dan mereka mampu untuk menentangnya namun tidak menentangnya. Jika sudah demikian yang mereka perbuat, maka Allah mengazab yang umum dan khusus dari mereka. Nah, coba, maka Ustaz Subhan Bawasir itu akan mempengaruhi jika salah satu keluarga berbuat maksiat, itu akan mempengaruhi yang lain, keberkahan dicabut. Kenapa hanya maksiat itu? Ya karena satu keluarga mungkin enggak dibiarkan saja gitu. Kalau dibiarkan saja seperti itu, akhirnya diadabnya semua soalnya. Jadi merasakan hal yang enggak enak semuanya. Kalau di keluarga itu juga ada kemaksiatan. Terus saja, pokoknya ada nasihat, terus jadi amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan doa kelembutan, sampaikan dengan cara yang baik. Demi yang jiwaku di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau kalau tidak, hampir-hampir Allah akan menurunkan azab kepada kalian, kemudian kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Ini salah satu juga kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan, karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini apalagi sungguh kembali lagi ayat Buddha semuanya dimulai dari keluarga kita. Tentu saja kemungkaran terbesar dalam pandangan Islam adalah kemungkaran di bidang akidah. Inilah kemungkaran yang berawal dari kerusakan ilmu
yang menyangkut asas-asas pokok dalam Islam. Kemungkaran jenis ini jauh lebih dahsyat dari kemungkaran di bidang amal. Dosa orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa orang yang meninggalkan sholat karena malas tetapi masih meyakini kewajiban sholat. Dosa orang yang menjadi pelacur masih lebih ringan dibandingkan dengan orang yang mengampanyakan paham bahwa menjadi pelacur adalah tindakan mulia. Hari ini banyak orang yang sengaja berani-berani malah ya di forum-forum kayak gitu. Kemungkaran ilmu ini, kemungkaran ilmu apa itu? Merupakan kemungkaran yang terbesar dalam perspektif Islam. Sebab jika ilmu salah maka akan muncul ulama yang salah. Jika ulama salah maka Umar penguasa dan umat pun akan salah. Kemungkaran ilmu adalah sumber kesalahan asasi dalam Islam. Ilmu yang salah mengacaukan batas antara hak dan batil. Orang yang batil tidak menemukan jalan untuk bertaubat sebab dia merasa apa yang dilakukan adalah tindakan yang baik. Nah, kenapa bid'ah itu urutan nomor 2 setelah syirik? Ya, dosa-dosa itu syirik, kemudian berbuat bid'ah. Ya, itu dosa besar lainnya. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah itu dia merasa itu benar. Tapi kalau mohon maaf ya, zina itu kan tahu dosa dan itu kadang dilakukan sembunyi-sembunyi itu. Karena tahu dosa, malu. Tapi kalau bid'ah terang-terangan malah. Wangel domongin gitu kan. Dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, akankah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sesat amal perbuatannya di dunia tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini dimulai dengan ilmu, nggak ikut-ikutan. Beribadah itu mudah, tinggal copy paste, ikut saja. Kalau ini masih keluarga kita, masih di masyarakat kita masih jauh ini, jadi perjuangan kita panjang. Tapi alhamdulillah Bunda salah satunya adalah orang-orang yang akan menuju ke sini karena ilmu. Doakan semoga suami-suami, para ayah juga terlibat dalam proses ini mengaji. Alhamdulillah kan ini kan memang jam pagi ya, memang para ayah pada bertebaran mencari nafkah gitu. Semoga yang malam ya, saat ada Ustaz Abdul Zain, ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Nasir, banyak itu ya, di Jensu, di Bayangkara dan sebagainya, para ayah bisa hadir ya. Yang parenting ini sekarang akhirnya alhamdulillah juga ada malamnya itu di KS Tubun Jalan Kelengkeng, insya Allah besok Senin ya, karena kemarin ibu-ibu tok kok gimana akhirnya diusulkan yang malam ya, yang malam jadi bapak ibunya bisa hadir mudah-mudahan gitu. Yang parenting gitu. Pak, ini saya lihat sudah ada pertanyaan betul. Oh, sudah ini. Sedikit ya, ini tanggung sedikit. Kemungkaran ilmu membutuhkan pemahaman yang agak rumit. Para ulama kita dulu di samping menguasai dengan baik ajaran-ajaran Islam, juga menguasai dengan baik-baik paham-paham atau ilmu-ilmu yang mungkar. Mereka bukan saja menulis tentang Islam, tapi juga menulis apa yang membahayakan atau menyerang Islam. Karena memang antara hak dan batil akan selalu terjadi konfrontasi. Dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Luqman Al-Hakim langsung mendidik anaknya dengan menekankan pentingnya mendirikan sholat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Ya, yang pertama ya tentang syirik dan sebagainya gitu kan, yang surat Luqman ayat 12, syukurnya 13 dan seterusnya. Ini sampai yang 17 sih. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ya anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Suruh sabar enggak? Sesungguhnya yang itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Jadi tentang berbuat tidak menyekutukan Allah, biru walidain, menegakkan sholat, itu Luqman mengajarkan kepada anaknya, wahai ayah. Sekarang ini di mana Luqman yang lain? Di mana Luqman Al-Hakim yang lain? Ayah pulang, pulang. Ajarkan, didik istri, didik anak-anak. Ya, karena yang mengajar seperti ini ayah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nafkah memang ya salah satu, tapi hal yang menjadi utama adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka para bunda juga berusaha qanaah sehingga suami tidak alasan ini kan nyari untuk kamu dan sebagainya, ada ngajinya dan sebagainya. Agar anak-anak mampu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik, maka pemahaman yang baik tentang Islam dan tentang pemikiran sangat diperlukan. Aplikasinya dalam pendidikan keluarga, misalnya anak-anak sudah harus dididik sebagai seorang dewasa akil balik pada usia 15 tahun, dan kami sedang menuju itu buat sekolah akil balik di pendidikannya di rumah. Seperti itu, di sekolah akil balik wajib parenting. Jika tidak, kemarin sudah kasih warning yang tidak berangkat di warning untuk mungkin tidak melanjutkan di sini, akhirnya berikutnya berangkat. Jika tidak ikut parenting, silakan keluar dari sini, dan sudah disampaikan sebelum mengisi formulir. Jika tidak ikut kajian parenting berapa kali dan berturut-turut misalnya gitu, maka kemarin ada semacam teguran keras dan akhirnya pertemuan berikutnya berangkat. Ini harus bareng-bareng. Pada usia inilah anak-anak sudah harus diberikan pendidikan yang kokoh tentang akidah Islam. Anak-anak harus sudah memahami hal-hal yang dapat merusak akidah dan akhlak mereka. Hari ini luar biasa bunda. Ayah bunda, ya Allah, di luar sana anak-anak sudah mungkin tidak suci lagi, sudah mengorbankan kehormatannya. Bahkan ada yang sampai kemarin saya ditelepon, ya tinggal skripsi, tapi kemudian suka sejenis dan merasa ini tidak menyalahi, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan kemarin saya ditelepon oleh teman saya, ini aduh gimana kok dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya memang ini gangguan jiwa, tapi nggak pas juga di situ gitu. Ini orang tuanya, ayo ketemu dulu gitu. Wah, ini sudah hal yang merasa normal saja bahwa suka sama sejenis, nyata sudah rusak pemikirannya. Ayo kejar-kejaran. Ya, kalau kita mungkin mensolehkan anak kita saja, anak kita bisa terpengaruh. Solehkan bareng-bareng, mendidik anak itu sekampung, bareng-bareng. Jadi anak-anak bukan hanya tahu tentang rukun iman, rukun Islam dan berbagai tata cara ibadah lainnya, tetapi juga wajib tahu tentang bahaya paham-paham liberalisme, sekulerisme, pluralisme, kesetaraan gender dan sebagainya. Sebab paham-paham ini disebarluaskan secara bebas, bahkan diajarkan sebagai lembaga pendidikan. Salah satu kemarin saya pas ngisi di acara, saya ketemu salah satu mahasiswa kuliah di perguruan tinggi Islam. Kemudian saya cerita zaman saya kuliah ambil S1 di Fakultas Dakwah itu, dekan saya cerita dulu ketika saya kuliah di Universitas Islam Negeri yang begini ini, rata-rata teman-teman saya tidak ada yang sholat kecuali yang tarbiyah. Dan saya ceritakan kepada mahasiswa itu, di sekarang ini iya Pak, banyak teman-teman saya sholat yuk gitu, titip ya, padahal kuliah di perguruan tinggi Islam. Ngeri sekarang ini, ngeri. Kalau bunda-bunda mungkin tidak tahu circle itu, saya tahu circle itu. Saya kejar-kejaran betul dengan anak-anak saya sendiri,
ya, supaya tidak terpengaruh. Kemudian bagaimana agar para rumah-rumah itu juga harmoni. Kemudian ayo para mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, karena bentengnya itu rumah, ya, bentengnya itu rumah. Sebagai contoh adalah paham materialisme yang begitu kuat ditanamkan dalam dunia pendidikan. Akibatnya tujuan-tujuan materi duniawi sangat kuat tertanam dalam cita-cita pelajar dan mahasiswa, bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah bagaimana mereka dapat meraih harta dan kedudukan sosial yang bergengsi. Bahkan kemarin saya sampaikan bahwa untuk jurusan ini, untuk ini pun nanti kerjanya apa, bukan ilmu kemudian diamalkan dan sebagainya, tapi orientasinya semuanya kerja. Ini sudah menceng ini. Inilah ujian iman yang sangat berat di zaman modern. Ujian ini harus kita hadapi, dan insya Allah dengan berjuang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, kita diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah SWT untuk menapaki kehidupan ini dengan selamat, ya. Ini sudah sedemikiannya para bunda. Ini saya jawabin karena itu tetap ditanggung ya, kalau saya potong gitu. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan tidak ada lagi dulu ya. Keadaan yang kadang, ada lagi malah 6 ini. Keadaan yang kadung salah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di rumah karena nyari aman. Kalau anak salah, orang tua, ibu mau negur, justru sama bapaknya dilarang. Takut keadaan tambah tidak karuan. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Dia pengen nangis nih ya. Kalau seperti ini, ya Allah, Allah musta'an, Allah musta'an. Sampaikan aja ibu tetap menasihatkan pelan, ya. Semoga Allah meridhoi ibu, dan upaya ini Allah meridhoi sehingga tetap akan ada satu kebaikan di rumah ini. Kalau udah salah jangan terus ya, mana aja yang saya pun pernah berbuat salah, berbuat dosa, terus apa lah udah kadung, terus aja yang enggak begitu. Jangan diteruskan salahnya, di stop ya. Seandainya ya berdoa pada Allah agar suami, kemudian suami ini ada satu kesadaran gitu ya. Masa sih suami malah membiarkan dan sebagainya, tetap sampaikan. Setidaknya nanti di hadapan Allah sudah gugur, dan bisa jadi keikhlasan ibu menasihatin anak berbuah insyaallah, ya. Saya nggak ngerti keadaan aslinya ini kan kalau dua arah enak ini, kalau satu arah ini mohon maaf jadinya begini, jawabannya simpel gitu. Mohon maaf ya. Bagaimana membuat anak-anak tumbuh tanggung jawab pada diri sendiri, terutama untuk sholat, jadi tidak harus diingatkan, memang itu dilatih sejak kecil. Kami di rumah itu melatih tanggung jawab itu, dibikin jadwal piket. Nah, terus terang ya, karena awal-awal anak kami kan homeschooling ya, yang buang sampah, yang masak nasi, yang nyapu, ini semua umi apa dan sebagainya. Kemudian kalau sholat ya memang perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun ya sholat, ya diajak. Sekarang anak saya selalu ikut gitu. Kalau yang gede memang tak ayo gitu, yang kecil ikut gitu, ikut itu mereka asik. Tadi subuh ikut juga, mau ikut sholat kan, bangun sendiri kan ikut, tapi nanti nggak mau berdiri, mau boboan, ayo kayak gitu, boboan aja, gendong dan sebagainya. Hal itu yang membuat menyenangkan. Jadi ketika azan sholat itu diupayakan jangan ada marah-marah, diupayakan mungkin anak dipeluk sehingga rasa nyaman, sehingga ketika dengar suara azan itu di otak itu akan masuk bahwa itu akan suatu rasa nyaman. Sampaikan ayah ibunya ada keteladanan sholat dan sebagainya. Kalau udah kadung tetap dinasihatin, jalan terus, nak sholat nak, nanti ada nasihat-nasihat tidak sholat bagaimana akibatnya dan sebagainya gitu. Tapi memang ini dimulai dari awal ya, semua itu dari ayah bunda yang kompak, yang paham agama dan sebagainya. Kemudian perhatian tentang sholat sendiri ya sebagai orang tua, kemudian sholat anak-anaknya ini harus ada perhatiannya gitu. Kalau udah kadung ya berarti effortnya harus lebih ya, dengan doa dan sebagainya, minta ampun karena dulu lalai dan sebagainya, tetap nasihatin terus aja sampai Allah memberikan hidayah. Ini yang nanya ini titipan ini, saya istri yang kerja kan, kalau kerja nggak ngaji kan, untuk sekolah dan kebutuhan rumah tangga. Dosakah saya kalau suami yang mengerjakan pekerjaan rumah? Bagaimana caranya agar saya bisa kembali di rumah sementara anak-anak butuh biaya kuliah? Kalau suami rela nggak apa-apa ya, tapi diupayakan suami yang keluar gitu, diupayakan kan. Dulu juga boleh kan, istri bekerja kan boleh gitu, istri bekerja boleh dan suami
nggak apa-apa dan sebagainya, artinya tanggung jawab itu nggak apa-apa gitu, istilah kewajiban itu. Jadi suami kan, kamu nggak nyiapin ini ya, nyiapin ini kan, mungkin suami marah kan. Nah ini kan suami melakukan seperti itu, namun akhirnya nanti bisa jadi bunda lelah. Karena apa? Karena memang fitrahnya bunda capek lah kalau nggak gitu, itu memang laki-laki ya. Fitrahnya bunda sebanyak sesugih-sugih, sekaya-kayanya senang kalau dikasih suami gitu. Ya jika mungkin ya, kalau kemudian ayah yang begini nanti tumpul gitu kemampuan mencari nafkahnya itu kan, yang tumpul udah mengandalkan istri. Nah, diupayakan begitu. Sekali lagi istri bekerja nggak apa-apa, boleh gitu, misalnya gitu ya. Apalagi ada kebutuhan seperti ini, tapi ini ngobrolin lah ya, didorong supaya suaminya lebih produktif, gitu ya. Lebih produktif. Ya usaha bareng ya apa-apa, atau mungkin jualan-jualan bareng apa-apa gitu kan, misalnya gitu. Di kesana nanti bunda akhirnya mundur gitu. Bunda akhirnya mundur, tapi ya suami didorong, sudah ada mulai ada penghasilan, bunda mulai apa-apa, terus nanti bunda kayaknya udah cukup nih, dorong aja, dukung usaha suami gitu. Wallahu alam ya. Bagaimana solusi atau langkah awal memperbaiki kondisi rumah atau keluarga yang sudah terbentuk tanpa ilmu, yang memang belum ngaji? Solusinya berarti ngaji gitu ya. Solusinya ngaji. Kalau belum ngaji, diajak. Kalau enggak, ngobrol aja, bikin pengajian yo ibah di rumah ya. Undang teman-temannya gitu. Kalau enggak keluar enggak mau sih. Misal begitu caranya, bisa begitu gitu. Atau pasang parabola atau apa gitu, ada kajian-kajian lewat Radio Insani misalnya gitu ya. Di sini kan dekat ya. Ada lewat parabola dan sebagainya, lama-lama begitu, bisa jadi begitu. Awal-awal beberapa testimoni begitu gitu kan, kajian-kajian itu kok menarik, bagus kayak gitu, mulai tertarik akhirnya ke masjid untuk nyari kajian. Harus dimulai dengan ilmu ini. Dalam mendidik anak terjadi ketegangan karena perbedaan dengan suami, apa yang sebaiknya dilakukan istri? Ya meminimasi ketegangan, jangan sampai kalau misalnya hal-hal sampai marah gitu ya, nanti malah tujuannya nggak tercapai ya. Mas gitu, kita tolong dong, itu mas yang nasihati gitu ya, kita tolong ya gitu. Kalau misalnya enggak, Umi aja, benar nih Umi ya, boleh ya Umi yang nasihatin ya, tapi kita sepakat begini ya, gitu. Jadi tapi kita sepakat ya, yang begini ini yang kita keliru kan, yang seperti ini nanti kita takut tuh di akhirat misalnya gitu. Sehingga tidak terjadi ketegangan. Diupayakan kalau tegangan nanti anak-anak malah jadi takut dan sebagainya, tujuan nggak nyampe tuh, nggak tercapai. Memang mungkin istri posisi benar, tapi mending kita menyelamatkan dari itu dulu ya, karena ketika kayak masih benar, memang benar nih, kemudian mempertahankan itu dan mulai terjadi ketegangan, anak-anak jadi semakin nggak kondusif nih dan sebagainya, malah efeknya jauh tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus istri lakukan agar suami paham, bersemangat akan kewajibannya membawa anak dan istri selamat dari api neraka, bukan yang merasa tenang hanya dengan bisa mencukupi kebutuhan materi? Ini kan pilihan bunda kan, istri suami seperti ini gitu. Ini ada konsekuensi kadang-kadang, maka benar-benar memilih suami itu yang benar, karena akan membawa, istri akan terbawa gitu. Kalau sudah seperti ini diterima, ya Allah saya ridho, saya akan didik anak saya gitu supaya tidak salah langkah. Untuk suami, ya Allah berikanlah hidayah ya. Kalau memang diajak silaturahim, ziarah ke ustadz, yuk mas jalan-jalan ke sana yuk, nanti akhirnya, atau teman-teman mana yang soleh gitu kan, diajak jalan dan sebagainya, nanti akan ada nasihat-nasihat, karena semangat begitu, diperlihatkan seperti itu ya. Ini repotnya ya kalau nggak bersama gitu ya, nggak satu langkah ke sana, itu memang ya ini ujian gitu. Maka ini benar-benar hidayah itu mahal gitu ya. Nah kalau sudah dapat ilmu seperti ini, semoga tidak ada ujung sehingga tidak merendahkan suami, tapi menjadi semakin baik perlakuan,
sebagai seorang istri solehah dan ibu yang solehah, maka mudah-mudahan suami Allah getarkan hatinya. Masya Allah, setelah ngaji istri saya tetap menghormati saya, tetap menjaga wibawa saya, tetap minta maaf dan sebagainya, dan akhirnya mudah-mudahan jadi berubah. Ya, wallahu alam bisawab. Ini sudah cukup ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.